1131. Aura keagungan Everblue bersinar di mata semua tamu yang takjub. Luo Yunhai meraihnya dan kemudian menunjuk ke kotak untuk membuka dan membiarkan cahaya merah Pyreclute bersinar. Ia segera menyadari bahwa pedang biru itu bersinar lebih terang, menguasainya dan mencuri aura merah untuk dirinya sendiri. Pyreclute kemudian bergetar dan menjadi gelap. Orang-orang berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Pyreclute terdegradasi ke kelas 11. Wajah Qin Hao bergetar keras, urat nadinya patah di dahinya saat jantungnya berdebar kencang seperti kuda sekarat. Apa-apaan? Mengapa pedang spiritual kelas 12 bisa terdegradasi? Apakah Everblue mampu mengambil kekuatan pedang spiritual lainnya? Itu gila. Semua orang bersinar saat mereka menatap Everblue. Hati Qin Hao berdarah. Pedang berharganya baru saja diturunkan ke kelas 11. Devaluasi itu terlalu cepat. Aliansi Luo sialan, di mana mereka menemukan pedang konyol seperti itu? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini adalah hasil wawasan Zuo Fan tentang seni Vaulting Sword yang dicampur dengan seni transformasi iblis. Pedang itu tidak hanya memiliki aura yang lembut, tapi semua pedang spiritual di sekitarnya akan aus karena energi spiritualnya terhisap. Zuo Fan memiliki banyak warisan sovereign, dan ilmu pedang adalah salah satu warisan terbarunya. Produk-produknya pasti akan sangat bagus juga. Tapi yang bisa dilihat semua orang hanyalah pedang spiritual kelas 12 yang sempurna, begitu kuat dan membingungkan. Luo Yunhai merasakan keakraban dengan pedang itu dalam genggamannya, sambil tertawa. Pedang yang hebat. Anak-anak menjadi gembira, bersemangat juga karena usaha mereka tidak sia-sia. Pak, Qin Hao menghela nafas, hendak menyelinap pergi. Dia datang untuk membuat keributan dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Hadiah berharganya bahkan terdegradasi di bagian atas, pisau yang mengiris paling dalam. Dia berjudi dan kehilangan segalanya. Tunggu, Luo Yunhai berseru. Ketua masyarakat, karena Anda menawari saya hadiah, saya akan menerimanya. Qin Hao menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan menunjukkan rasa kasihan pada diri sendiri. Pemimpin aliansi Luo, tidak perlu bercanda. Dengan sumber dayamu yang dalam, aku tidak bisa membandingkan perhiasan remehku dengan pedang sucimu. Putri Anda yang paling benar. Pedangku tidak ada artinya bagi pemimpin aliansi, apalagi sekarang, sudah terdegradasi. Aku akan pamit dan tidak mengganggumu lagi. Qin Hao merosot saat dia menyelinap pergi. Tidak secepat itu. Luo Yunhai tersenyum. Kepala masyarakat terlalu baik, mohon tetap di sini. Ini salahku karena terlalu sibuk hingga melupakan ajakanmu. Karena ketua masyarakat mengabaikan perbedaan kita dalam datang untuk menawarkanku hadiah, aku tidak berpikir panjang dalam menerimamu. Mohon maafkan saya. Luo Yunhai membungkuk dengan tulus. Melihat dari dia ke pedang biru yang mempesona, wajah Qin Hao berkedut dan menghela nafas. Pemimpin aliansi Luo sangat berbelas kasih, dengan sifat seperti itu sangat cocok untuk seorang pahlawan sejati. Saya sekarang tahu mengapa aliansi Luo mendapatkan rasa hormat dari semua orang di wilayah barat. Akulah yang pertama kali menyinggungmu. Mohon maafkan saya. Qin Hao membungkuk, membalas isyarat itu. Luo Sifan tercengang. Bibi, bukankah mereka di sini untuk membuat keributan? Kenapa ayah? Berikan rasa hormat dan Anda akan menerima rasa terima kasih kami yang tiada habisnya. Ambil satu jari, dan kami akan bergandengan tangan. Klan Luo menghadapi masalah tetapi juga tidak kejam. Ini adalah perilaku yang benar dan penuh kebajikan dari klan Luo. Luo Yunchang menepuk kepalanya. Suge Changfeng mendekat. Nona muda, cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah dengan berteman dengannya. Klan Head paling cocok untuk ini, berbeda dengan gaya Steward Zuo. Padahal dia menggunakan keuntungan sebagai umpan untuk menggerakkan orang lain. Kita mungkin telah mengalahkan Qin Hao setelah datang untuk merusak pesta, tapi kita tidak bisa menendang seseorang ketika mereka sedang terpuruk dan meninggalkan martabatnya. Keluar dari barisan akan mengubahnya menjadi musuh kita. Kepala klan melakukannya agar dia memihak kita, tapi itu adalah pilihannya. Meskipun dia tidak terlihat bodoh, dan mungkin niat kepala klan akan sampai padanya. Ini hanya akan berhasil untuk lebih mengembangkan aliansi Luo kita. Luo Sifan mengangguk tapi kemudian bertanya. Siapa Steward Zuo? Mengapa kita belum mendengar tentang dia? Dia sangat dirindukan dan berduka. Luo Yunchang menghela nafas, kesedihan menguasai dirinya. Mungkin hanya sedikit dari mereka yang masih dapat mengingatnya, tetapi beberapa tetua selalu menghormatinya, kagum, takut, dan sedikit kasihan ketika berbicara tentang dia. Disayangkan, bagaimana mungkin mereka tidak mengasihani seorang pahlawan mulia yang mati sebelum waktunya? Luo Yunchang menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang menyebut dia akan membuat kita sedih. Suge Changfeng mengangguk. Kami tidak menyebut Steward Zuo karena hal itu akan membuat para wanita bersedih, hanya mendiskusikannya secara pribadi. Nona muda tidak bisa mengerti. Membuat bibi sedih. Lalu apakah dia kekasih bibi? Luo Sifan bertanya.
Luo Yunchang tersenyum pahit. Saya melihatnya seperti itu, tetapi hatinya mungkin menyimpan yang lain. Iblis itu, aku bahkan tidak tahu di mana tubuhnya, namun aku belum mengetahui apakah dia menyayangiku. Luo Yunchang sedih. Mata Luo Xifan bersinar. Dia tidak tahu siapa Steward Zhuo yang membuat bibinya, seorang wanita besi terkenal, begitu sedih bahkan setelah dia meninggal. Apa dia sebenarnya? Apakah ada orang seperti itu yang hidup di dunia ini? Luo Xifan menoleh ke Long Jianshan dan Xie Nianyang, pedagangnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum menemukannya, haha. Luo Yunhai mengundang Qin Hao untuk minum. Qin Hao datang untuk merusak pesta dan Luo Yunhai tidak menyukainya, tentu saja, tapi sekarang setelah dia ditarik, semua dendam memudar menjadi keramahan. Anggur dituangkan tanpa henti, suasana kembali hidup. Tapi mata terus tertuju pada pedang biru itu. Tidak terkecuali Qin Hao, sambil menangkupkan tangannya. Pemimpin aliansi Luo, dari mana kamu mendapatkan pedang dewa seperti itu? Luo Yunhai juga ragu. Xifan, di mana kamu menemukan pedang spiritual yang berharga ini? Semua suara berhenti, mata terpejam dan telinga terfokus pada lokasinya. Ayah, kami telah melalui banyak hal untuk mendapatkan hadiah ini untukmu. Ketiganya terkekeh dengan bangga. Kami telah melalui begitu banyak kerja keras untuk bertemu dengan ahli pedang di Swordfall. Pedang jatuh. Qin Hao berseru. Maksudmu pedang ini tidak berasal dari ahli pedang buta, bukan? Luo Xifan bersemangat dan mengangguk. Kamu kenal dia? Ya, kami sudah lama ingin bertemu dengannya sebelum akhirnya dia memberi kami pedang, bahkan memilih yang terbaik untuk hadiah ayah. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda memilih sesuatu yang sesuai dengan sifat saya dengan sempurna. Jadi kamu mendapat bantuan, hahaha. Luo Yunhai mengangguk. Kepala masyarakat Qin, apakah ada yang salah dengan ahli pedang ini? Qin Hao mengerutkan keningnya dengan keras. Junior, kamu pasti mendapat nikmat dari surga karena orang eksentrik itu memberimu pedang spiritual. Kabar pertama kali sampai kepada saya tentang pria aneh ini 20 tahun yang lalu. Saya juga mengirim orang untuk mendapatkan pedang, tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam kemarahan, saya mencoba memaksanya, hanya untuk kehilangan semua yang telah saya coba, tidak kalah ahlinya di Genesis Stage. Ketika korban jiwa mencapai 100, saya menyadari bahwa hal ini tidak ada harapan lagi. Ahli pedang buta sama sekali tidak normal. Kemudian, saya mendengar seseorang bahkan mengirim 400 ahli Genesis Stage untuknya namun tidak ada yang kembali. Aku senang aku tidak masuk ke sarang iblis. Sejak saat itu, tidak ada yang mencoba apapun. Bahkan jika ada pedang suci di sana, tidak ada yang akan mencoba lagi. Namun satu hal yang pasti, tidak ada pedang yang lepas dari tangannya. Aku tidak percaya putrimu berhasil melakukannya. Surga pasti sangat menyukaimu. Pedang itu seperti rumor yang beredar, sangat indah. Semua orang terkejut, termasuk anak-anak. Bicara tentang keberuntungan iblis, 3 bocah nakal melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ratusan ahli Genesis Stage. Anak-anak tidak mengerti seperti sebelumnya. Apakah itu seharusnya sesulit itu? Tapi paman buta itu cukup baik. Bagaimana dia bisa kejam ketika bertengkar dengan junior? Tapi kemudian mengingat Kiaoer menakuti iblis botak dengan 2 kata, ketiganya menjadi tegang. Apakah kita baru saja pergi ke neraka dan kembali? 1132. Ayah, saya ingin tahu apakah aliansi Luo pernah memiliki anggota yang buta. Pemimpin aliansi, kita menghadapi situasi yang serius. Luo Yunhai memikirkan sesuatu dan bertanya, tetapi teriakan panik yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang keluar aula. Seorang pengintai berbaju hitam menyerbu masuk dan berlutut. Kami mendapat kabar dari area pusat bahwa Raja Pedang Pembelah Naga sedang dalam perjalanan untuk membunuh pemimpin aliansi. Anda harus selamat dan bertahan hidup. Apa? Semua orang di perayaan itu panik, aula tenggelam dalam suara-suara panik. Raja Pedang Pembelah Naga, yang pernah menjadi yang terbaik di wilayah barat, kini mengincar kepala Luo Yunhai. Ini adalah bencana. Tidak ada apapun di wilayah barat yang bisa menghentikannya. Aliansi Luo berada dalam masalah besar. Banyak tamu yang berpenampilan gelap, menunggu tanggapan mereka. Suge Changfeng bergegas menghampiri pengintai itu, membentaknya. Seberapa solid informasinya? Dia adalah Raja Pedang, bukan seseorang yang tunduk pada pembunuhan kotor. Apakah kekaisaran mengirimnya? Apakah mereka hanya mengincar aliansi Luo? Steward Suge, laporan mengatakan bahwa area pusat tidak mempunyai andil dalam hal ini, bahwa Dan Xingchen melakukannya sendiri. Apa yang pernah kita lakukan padanya? Kepala klan, pelayan, bukan untuk dia tapi orang lain. Karena dia membawa pemuda bangsa kita kepadanya dan meminta kematian kepala klan. Saat ini sudah menyebar kemana-mana. Semua orang menyebutnya kebencian menghasilkan kebencian, bagian dari dunia kultivasi. Sekarang mereka sedang menunggu drama terungkap antara aliansi Luo dan Dan Xingchen. Wajah Suge Changfeng bergetar keras karena masalah yang mustahil itu. Ini serius. Karena ini dianggap sebagai dendam seorang kultivator,
dan hanya setelah 1 orang, tidak ada ahli dari 4 negeri yang akan membantu, terutama karena area pusat tidak menyerang kita. Kematian Luo Yunhai tidak berarti apa-apa bagi keempat negeri, dampaknya terbatas pada aliansi Luo, bukan hilangnya kekuatan, tetapi restrukturisasi kekuasaan. Sementara keempat negara mempertahankan kekuatan mereka, aliansi Luo akan hancur karena redistribusi kekuasaan. Keinginan Double Dragon Manor tidak diragukan lagi. Meminta mereka untuk membantu sekarang. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Leng Wuchang tahu situasinya mengerikan, pikirannya bekerja keras mencari solusi. Dia tidak menemukannya. Saudara Yunhai, kami 9 pemimpin sekte akan mengajukan kasus Anda di hadapan Double Dragon Manor. Hanya Yang Mulia yang dapat menghentikan mantan murid mereka sekarang. Wen Tao berbicara. Yang lain tidak menentangnya, tapi Qin Hao tidak berharap ini akan berhasil. Sebagai musuh lama aliansi Luo selama bertahun-tahun, dia paling mengetahui sikap Double Dragon Manor. Di masa sulit ini di mana seorang ahli tertinggi bergabung, mereka semua mendukung Luo Alliance dalam meminta bantuan Double Dragon Manor, tetapi apakah bantuan itu akan datang, masih harus dilihat. Yang Mulia paling bisa menandingi Dan Xingchen, bahkan jika mereka setuju. Ini adalah pembunuhan, dan Xingchen dapat menghindari mereka dengan mudah. Qin Hao, yang selama ini membiarkan Luo Yunhai menjaga egonya, memutuskan untuk memberikan nasihat halus. Jangan pergi karena mereka tidak akan membantu karena mereka terlalu ingin melihatmu mati. Yang lain terdiam, dan Wu Qingqiu mengajukan proposal lain. Saya pernah dekat dengan klan Sangguan. Mungkin saya bisa mengirimi mereka permintaan bantuan. Agak, Saudara Wu, kamu terus-menerus melakukan perjalanan ke negeri timur bahkan sampai sekarang, hahaha. Wen Tao mencibir atas perbuatannya. Wu Qingqiu tersenyum sambil menatap Luo Yunhai. Baiklah. Terima kasih pemimpin sekte Wu, tapi pergi ke Double Dragon Manor masih lebih baik, karena ini melibatkan wilayah barat. Akan lebih baik jika kita tidak membahasnya. Suge Changfeng mengangguk, tampak muram. Kepala klan, permintaan pemimpin sekte juga akan memakan waktu berhari-hari dan itu berarti menunda orang tua itu adalah suatu keharusan. Saya mengusulkan kita menggandakan penjagaan dan meningkatkan kewaspadaan patroli perbatasan sambil juga mengirim orang untuk mencegat di antara waktu tersebut untuk mengulur waktu. Seorang pria jangkung muncul di hadapan mereka, cambangnya bergoyang tertiup angin. Dia menangkupkan tangannya. Kepala klan, aku mengajukan diri untuk pergi menemui Raja Pedang Pembelah Naga. Penatuali, Kepala klan, kami juga menjadi sukarelawan. Qiu Yanhai, Sue Qingjian, serta para tetua bumi dan langit juga menangkupkan tangan mereka. Luo Yunhai ragu-ragu. Kamu adalah Yang Mulia penjaga klan Luo, yang tiada bandingannya di aliansi Luo. Tapi Raja Pedang Pembelah Naga juga sama mengerikannya. Pergi berarti. Sebagai sesama ahli puncak Genesis, kami ingin melihat apa yang membedakan Raja Pedang dari kami, hahaha. Li Jingtian memberi hormat yang keras, matanya bersemangat untuk berperang. Kepala klan, izinkan kami untuk melawan ahli sejati. Kematian tidak berarti apa-apa bagi kami. Tolong izinkan kami, Kepala klan. Yang lainnya membungkuk. Luo Yunhai menghela nafas dan mengangguk. Semua orang memperhatikan mereka berlima dengan hormat. Kesetiaan dan keberanian yang dimiliki para bangsawan klan Luo sungguh menakjubkan, bergegas dengan inisiatif mereka sendiri melawan musuh seperti itu. Sebelum kamu pergi, ajaklah Everblue bersamamu untuk membantu. Dan Pai Rekrut, meskipun tidak sebanding dengan Everblue milik pemimpin aliansi, ini akan membantu. Luo Yunhai menawarkan pedang spiritual barunya dan Qin Hao mempersembahkan Pai Rekrut yang terdegradasi. Ini adalah rasa hormat di antara para pahlawan. Ada modus menyesatkan yang lazim di aula. Kelimanya mengambilnya dan menangkupkan tangan sebelum pergi. Semua orang merasa ini mungkin kali terakhir mereka melihat mereka. Saat angin menderu dan hujan deras, keberanian kita berangkat dan tidak pernah kembali. Qin Hao menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Pemimpin aliansi Luo, Anda hanya mengagumi kekuatan yang diperoleh aliansi Anda, dan juga memiliki prajurit yang setia. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dengan sedih. Pelayan Zuo lah yang membawakannya. Melihat mereka menuju kehancuran membuatku gagal sebagai kepala klan, mempermalukan semangatnya. Pelayan Zuo lagi. Luo Sifan semakin penasaran. Siapa dia? Mengapa dia disebutkan hanya dengan rasa hormat, seperti orang suci? Perasaannya diabaikan di saat yang mengerikan ini ketika kelangsungan hidupnya diragukan. Orang-orang bergegas, memasang pertahanan, membentuk patroli, apapun untuk menghentikan Dan Xingchen. Perayaan terhenti karena tamu mengetahui ini adalah minuman terakhir. Long Jianshan, Xian Yanyang, kami tidak pernah melihat kelima tetua bertarung bersama. Pasti luar biasa. Ayo kita menonton. Sementara semua orang sibuk, dia menyelinap ke pedagangnya untuk mengajak mereka bergabung. Long Jianshan ragu-ragu. Yang Mulia terkuat belum pernah bergerak sebelumnya. Musuh pasti berbahaya. Bukankah kita akan terluka jika pergi?
Takut? Aku tidak takut. Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan? Sederhana saja, karena kakek Li sangat menyayanginya, aku menyelipkan aroma 1000 liga padanya kalau lelaki tua itu mencoba menghindari bermain-main denganku. Kami pasti akan menemukannya dengan Lovesic larva. Sivan, kamu penipu. Wajah Long Jianshan berkedut dan menghela nafas. Tidak ada lagi yang perlu kubantah. Berhentilah mengoceh. Anda ikut atau tidak? Ikut. Anak-anak nakal itu menyelinap keluar. Apakah anak-anak itu pergi kali ini? Yuer melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sebulan kemudian, di perbatasan wilayah barat, seorang lelaki tua kurus berdiri di padang pasir, menghadap 5 pria. Dan Xing Sen sedang berjalan-jalan, hidup sedikit, sambil mengajak Luo Yunhai lewat. Saya sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, namun saya baru saja melewati perbatasan dan Anda di sini untuk menemui saya. Apa yang bisa saya bantu? Apakah kamu Raja Pedang Pembelah Naga, Dan Xing Sen? Dengan tepat, kami adalah 5 orang terhormat dari klan Luo. Itu menjelaskannya, dan Xing Sen mengangguk sambil tersenyum. Kamu datang untuk mati demi tuanmu. Saya sangat menghargai pengabdian Anda. Ding, Li Jingtian mengulurkan pedang biru sementara Qiu Yanhai memegang Pyreklut, mengarahkannya ke arahnya. Kami datang atas nama kepala klan, tetapi juga untuk melihat sendiri legenda yang terbaik di negeri barat. Sebagai ahli puncak Genesis, mengapa Anda jauh lebih kuat? Begitu, para fanatik bela diri, sama seperti saya, hahaha. Dan Xing Sen terkekeh bebas. Kemudian dia menjadi kaku, mengarahkan pandangan tajamnya ke pedang biru itu. Di mana kamu mendapatkan itu? 1133. Naikkan kecepatannya, kalian berdua. Saya tidak ingin sampai di sana ketika pertarungan selesai. Seorang gadis berlari di depan 2 pria, berlari melewati hutan dan memegang cacing yang bergerak, menyesuaikan arah berdasarkan arahnya. Long Jianshan dan Xian Yan yang berbagi pandangan khawatir terhadap nona muda yang keras kepala dan keras kepala. Kak Sivan, ayo kita berhenti. Kami hanya akan membebani para yang mulia dalam pertarungan ahli Genesis Stage. Katakan jika kamu tidak ingin pergi, jangan membuat alasan, dasar ayam. Luo Sivan mendengus, mempercepat. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Saya belum pernah melihat pertarungan Raja Pedang. Apakah mereka sehebat yang mereka katakan sehingga mereka berlima pun tidak bisa mengatasinya? Para pedagang akan menundukkan kepala karena kalah pada bos wanita mereka yang keras kepala. Di sini, Luo Sivan melirik cacing yang mengangkat kepalanya dan menyala. Dia melintasi semak dan lautan kuning memasuki pandangannya, dengan sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajahnya yang halus, matanya yang menawan. Dia membeku di tempat, kegembiraannya untuk bertarung kini telah hilang dari wajahnya, darahnya menjadi dingin. Suara mendesing, para penjual juga datang. Saudari Sivan, tunggu kami. Duo ini menjadi kaku karena adegan yang mengejutkan itu. Bagaimana ini mungkin? Saat pasir bertiup, mereka menyaksikan darah berceceran di mana-mana. 5 sosok familiar tergeletak di dalamnya, tak bergerak. Di depan mereka ada seorang lelaki tua berbaju biru, memegang pedang biru dan menelusuri bilahnya dengan cemberut. Aneh, bagaimana bisa ada seni pedang vaulting? Mengapa pedang ini mengandung misteri vaulting sword? Yang mulia juga tidak pandai dalam memurnikan, sementara ilmu pedang mereka juga tidak mengesankan. Apakah ini berarti wilayah barat memiliki pewaris vaulting sword lainnya? Tapi kenapa klan Luo? Saya belum pernah mendengar ada orang dari klan Luo yang masuk ke Double Dragon Manor. Kakek Li, Luo Sivan berteriak sambil menangis, bergegas ke arahnya sebelum 2 orang lainnya dapat menghentikannya. Sivan. Orang tua itu berhenti dan mengamati gadis yang tertekan menjaga Li Jingtian. Kamu dari klan Luo. Kakakmu adalah Raja Pedang Pembelah Naga, dan Xing Sen. Mata Luo Sivan bergetar, namun menguatkan dirinya untuk menatap tatapannya. Dan Xing Sen mengangguk. Ya, anak-anak menggigil, hati mereka menegang. Apakah kamu melakukan ini pada mereka? Luo Sivan pastinya ketakutan, tapi dia berusaha keras untuk bertanya. Dan Xing Sen tertawa terkekeh-kekeh. Ya, ini adalah hasil karya saya. Nona, kamu cukup berani, mengetahui aku menyakiti mereka namun tetap bergegas. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil nyawamu? Ketiganya tersentak dan gemetar seperti dedaunan. Luo Sivan mengepalkan tangannya. Klanku tidak punya pengecut, kakek Li dan yang lainnya adalah yang kami hormati. Saya tidak akan menutup mata terhadap mereka. Wah, sungguh gagah. Dan Xing Sen mengangguk. Saya bisa melihat keberanian klan Luo seperti yang mereka katakan. Bahkan anak-anak pun tetap teguh. Aku benci melawanmu hanya dalam hal ini saja, tapi aku sudah bersumpah. Nak, kamu mengenali pedang ini? Luo Sivan melirik Everblue dan mengangguk. Bagus, ayo kita bicara. Aku datang ke wilayah barat hanya untuk 1 orang dan aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Namun melihat yang mulia begitu teguh dan saleh menarik simpatiku dan aku membiarkan mereka bernafas.
Sekarang beritahu aku dari mana kamu mendapatkan pedang ini dan aku akan meninggalkanmu juga. Luo Xifan terdiam. Kenapa dia begitu tertarik dengan hal itu? Apakah Raja Pedang juga mengincar senjata spiritual kelas 12? Atau mungkin Paman buta? Aku tidak bisa memberitahunya atau dia akan terluka. Dan Xing Sen mencibir, tidak ingin bicara. Maka tidak ada di antara kalian yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup, termasuk orang tua kalian. Dan Xing Sen melenturkan auranya untuk meningkatkan tekanan. Anak-anak terpaku di tempat, napas mereka tercekat dan wajah mereka merah. Luo Xifan menggertakkan giginya. Hahaha, sama seperti klan Luo, bungkam. Mata dan Xing Sen bersinar, meningkatkan tekanannya. Saya juga bertanya kepada orang-orang tua itu, tetapi mereka hanya menyerang dan melihat bagaimana akhirnya. Tapi kenapa kalian, anak-anak, melakukan hal yang sama? Setidaknya mereka bisa bertarung sementara kalian semua tidak berdaya di hadapanku. Apakah kamu benar-benar ingin mati seperti ini? Klan Luo tidak pernah memunggungi siapapun. Luo Xifan berusaha mengatasi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Dan Xing Sen tersentuh. Dia hendak bersikap lunak terhadap mereka ketika terdengar teriakan. Itu adalah ahli pedang buta. Dia memberikannya kepada kita. Suara mendesing. Dan Xing Sen menatap Long Jianshan. Siapa itu? Dia tinggal 3 mil dari Swordfall. Penduduk desa tahu tentang dia. Long Jianshan mundur di bawah tatapan tajam itu. Dan Xing Sen mengangguk dan terkekeh. Nak, kamu lumayan, sedangkan dia, hahaha. Dan Xing Sen menghilang. Luo Xifan memelototinya. Long Jianshan, bagaimana kamu bisa menjual paman buta itu? Bagaimana jika dia ingin menyakiti paman? Tapi kami akan terbunuh. Apa yang harus saya lakukan? Long Jianshan tampak hancur, bergumam. Saya melakukannya untuk kita. Dialah yang akan mati, bukannya kita berlima, 6, 7, 8. Lebih banyak lagi alasan kita tidak bisa mengkhianati niat baiknya setelah memberikan pedang. Apakah kita begitu tidak bersyukur sehingga kita mengirimkan masalah ke arahnya? Pernahkah kamu mendengar tentang kematian sebelum aib? Luo Xifan melotot sambil mencambuknya. Siapa bilang 8 nyawa lebih penting daripada 1 nyawa? Gemuruh. Gemuruh keras terdengar saat kereta yang ditarik binatang spiritual tingkat 3 tiba, memperhatikan suara yang lesu. Apakah kamu dari klan Luo? Masuklah. Aku ingin menyelamatkan ahli pedang buta itu. Kamu, saya pernah bertemu dengan pemimpin aliansi Anda dan memberitahu saya siapa yang pantas mati dan siapa yang tidak. Terlepas dari apa yang Dan Xing Sen lakukan terhadap klan Luo, ahli pedang buta itu tidak bersalah. Saya akan mencoba menengahi. Suara lembut itu berbicara lagi. Suruh yang terluka ditempatkan di tempat yang aman. Aku akan menyelamatkan mereka. Luo Xifan mengangguk kegirangan dan memberi isyarat kepada Xie Nianyang untuk meminta bantuan kepada para tetua. Long Jianshan ragu-ragu, terguncang keras karena pertemuannya dengan Raja Pedang Pembelah Naga. Namun yang lebih menakutkan sejauh ini adalah kemarahan Luo Xifan, dan Long Jianshan pun ikut membantu. Usai merawat mereka, ketiganya masuk dan kaget menyaksikan keindahan tersebut. Gemuruh. Kereta itu melaju kencang dan tiba di depan kabin dengan tanda Sword Sak tertulis di atasnya. Pintunya meledak dan Dan Xing Sen duduk di depannya. Matanya bersinar pada pedang spiritual yang menggantung. Mendengar kereta berhenti, dia melihat ke belakang dan melihat seorang wanita cantik menangkupkan tangannya. Raja Pedang Pembelah Naga, salam. Nona muda klan Murong. Dan Xing Sen terkekeh. Saya tidak ingat pernah bertemu dengan saudara Murong. Seharusnya Wine Sword Immortal yang paling dekat denganmu. Nona Murong, mengapa Anda mencari saya? Anak-anak juga keluar dan menyusut ketakutan, sementara mereka juga takjub pada Murong Sui. Wanita itu pasti penting bahkan bagi Dan Xing Sen untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka belum memahami betapa luasnya dunia ini, bahwa aliansi Luo mereka baru ada selama lebih dari 1 abad. Adapun klan Murong, mereka memegang kekuasaan di 5 negeri selama ribuan tahun, bahkan membuat wilayah pusat berpikir 2 kali. Ini adalah pencegahan yang dibawa oleh ahli tingkat Raja Pedang, tidak seperti faksi yang tak terhitung jumlahnya. 1134. Melihat kondisi pondok pedang, dan tidak adanya tanda-tanda pertempuran, Murong Sui menjadi santai dan bertanya. Bagaimana dengan ahli pedang buta itu? Raja Pedang belum mungkin menghapusnya, kan? Saya bertemu dengan susunan kelas 9 saat saya tiba dan hanya memecahkannya. Dan Xing Sen tersenyum. Di dalamnya hanya ada pedang. Tapi setiap darinya berisi wawasan mendalam tentang jalur pedang. Saya tidak tahu orang seperti itu hidup. Dia mungkin penyuling terbaik, hahaha. Luo Xifan menghela nafas. Syukurlah Paman Buta tidak ada di sini. Murong Sui bukanlah orang yang mudah puas hanya dengan hal itu. Raja Pedang Pembelah Naga, mengapa kamu mencari ahli pedang buta? Apa niatmu? Untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Itu saja. Meskipun jika jawabannya mengecewakan, aku akan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Dan Xing Sen menyipitkan mata, wajahnya dingin.
Hati Murong Sue mencelos. Dia menghela nafas, tahu dia tidak bisa menghentikan Raja Pedang, meskipun dia sendiri adalah ahli puncak genesis. Luo Xifan juga terkejut, berdoa. Jangan datang, Paman Buta, seseorang ingin membunuhmu, ahli top dunia. Anda harus menjauh. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika kamu mati. Yang jelas tidak terjawab. Wah, betapa banyaknya penonton yang kita miliki hari ini. Sudah lama sekali aku tidak menerima begitu banyak tamu di gubukku. Sambil tersentak, semua membentak ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berkulit putih dan mata tertutup, senyumnya sinis. Dan beberapa teman lama di antara kalian juga. Selamat datang, teman lama, hahaha. Luo Xifan tersentak, lari, Paman, dia ingin membunuhmu. Bunuh aku, siapa? Bukankah kita semua adalah teman lama? Saya tidak pernah membuat kesal siapapun di sini. Zuo Fan tidak punya keraguan sama sekali. Teman lama, Luo Xifan memandang Dan Xingchen dan Murong Sue, wajah mereka sangat terkejut hingga mereka melihat hantu. Dan Xingchen menunjuk ke arah Zuo Fan, tergagap. Kak, kamu belum mati? Tentu saja tidak, atau kamu mengira akan ada hantu di siang hari bolong? Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kamu adalah ahli pedang yang buta. Mata Murong Sue bergetar, menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Luo Xifan. Jangan khawatir, Paman Buta ini tidak lain adalah iblis terhebat yang pernah hidup di bumi. Dia terluka, akan menjadi keajaiban jika dia tidak menyebabkan genosida. Ya, siapa yang bisa membunuhku? Hahaha, nak, tahu cara membuat teh. Nyalakan ketel, aku dan teman-teman lamaku akan ngobrol. Zuo Fan melambai tanpa peduli. 1 jam kemudian, Murong Sue memberikan 5 pil kepada tetua terluka sebelum meletakkannya di dalam gubuk. Zuo Fan menjamu para tamu di gazebo kecil di luar. Permusuhan kini hilang, digantikan dengan ketenangan total. Anak-anak itu menatap tanpa menyadari cara kerja bagian dalam, perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam gubuk. Long Jianshan menariknya ke samping dan melihat keluar. Saudari Xifan, siapa pria buta itu? Mengapa Raja Pedang Pembelah Naga tiba-tiba mendengarkan kata-katanya dan duduk menikmati masa lalu? Siapa dia yang bisa setara dengan Raja Pedang? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Luo Xifan sama bingungnya dengan apa yang terjadi. Bagaimanapun, Paman Buta itu pasti orang lain. Bagaimana lagi Anda bisa menjelaskan nama-nama besar yang bertingkah ramah di sekitarnya? Zuo Fan merasakan 3 pasang mata penasaran di punggungnya dan tersenyum. Setelah 1 abad saya masih bisa bertemu dengan beberapa teman lama. Nona Murong, masih orang sibuk seperti biasanya. Saya bekerja demi kebaikan yang lebih besar dengan membantu mereka yang membutuhkan. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, bukan? Murong Sue memutar matanya dan mendengus. Namun bertahun-tahun yang telah berlalu masih belum bisa membuatku melupakan perang, tindakanmu, baik atau buruk, benar atau salah. Itu sebabnya saya melakukan perjalanan untuk melihat dunia dan menemukan jawaban pasti. Hal itu masih luput dari perhatianku sampai sekarang. Zuo Fan menyeringai. Saya juga pernah mengalami cobaan hidup, dengan sesuatu untuk ditunjukkan, tidak seperti Anda. Jika bersedia, ikutlah bersama saya untuk melihat puncak kejahatan dan kebenaran dalam umat manusia. Mungkin itu akan memberimu kedamaian. Murong Sui akhirnya mengangguk, tidak lagi bersikap antagonis. Zuo Fan, apakah kamu yang membuat ini? Dan Xingchen meletakkan Everblue di atas meja, menatap tajam ke wajahnya. Zuo Fan mengangguk, bagaimana? Mengapa saya bisa merasakan seni pedang vaulting darinya? Kapan kamu mempelajarinya? Selama 1 abad terakhir, Zuo Fan menghela nafas. Dan tua, aku sudah lama menyembunyikan sesuatu darimu. Pertarungan di Double Dragon Manor itu. Zuo Fan mengungkapkan situasi Vaulting Sword secara detail. Maaf telah membodohi kalian semua. Vaulting Sword ada bersamaku, sedangkan Yang Mulia dan kamu mengira itu bersama yang lain. Beban ini telah ditanggung selama 100 tahun. Apa? Dan Xingchen gemetar, tidak dapat memahami bagaimana seorang bocah nakal menarik perhatiannya, yang terbaik di negeri barat, namun dia tetaplah orang yang jatuh. Memalukan. Murong Sui menatapnya lama dan tersenyum. Kamu benar-benar hebat, mempermainkan yang terbaik dari negeri barat saat kamu bukan siapa-siapa. Menurutku tidak ada orang di dunia ini yang lebih gila sepertimu. Benar, itu adalah pertaruhan besar yang membuatku sangat gugup. Gugup, namun kamu masih mengambilnya. Di mana sekarang? Saya tidak akan mengembalikannya. Dan Xingchen mengulurkan tangannya tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, aku tidak melihat alasan untuk memberikannya. Aku hanya menjelaskan kepadamu dan memberimu pengertian, sekaligus memberiku ketenangan. Maksudku, kamu pernah menyelamatkanku sekali dan tidak ada gunanya menyembunyikan hal ini darimu. Aku sudah menyelamatkanmu bertahun-tahun yang lalu dan kamu baru memberitahuku sekarang. Aku takut kamu akan membunuhku. Bagaimana dengan sekarang? Tidak, Zuo Fan berterus terang tidak seperti sebelumnya dalam hidupnya.
Jenggot Dan Xingchen bergetar hebat karena marah. Terkutuklah, dia sudah dewasa dan sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Dan Xingchen merasakan Faulting Sword di Everblue, dia mengetahuinya. Ahli pedang itu memiliki pemahaman yang sama dengannya, dan setelah melihatnya sebagai Zuo Fan, semuanya menjadi jelas. Zuo Fan pada awalnya adalah orang yang aneh. Butuh waktu 1 abad pasti membuatnya menjadi orang yang dibenci. Dia percaya dia akan menderita karena berkelahi, jika itu yang terjadi. Setelah menggerutu beberapa saat, Dan Xingchen menggebrak meja dan bangkit untuk pergi. Zuo Fan menghentikannya. Tunggu, Dan tua, kita belum selesai membicarakan masa lalu setelah bertahun-tahun. Kemana kamu pergi? Persetan dengan kenanganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku harus membunuh seseorang, rasa haus darah yang tiada duanya telah menguasai diriku. Kamu membuatku marah besar. Zuo Fan tidak membiarkannya diam. Dan tua, kamu bisa membunuh siapapun kecuali pemimpin aliansi Luo. Bantulah aku yang kecil ini dan biarkan dia pergi, oke? Kebaikan. Kata-kataku adalah ikatanku. Seseorang membawakanku lukisan itu dan meminta kepalanya. Bagaimana saya bisa menolak? Dan tua, tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Seluruh dunia mengetahuinya. Kamu sedang dipermainkan. Terus, saya tidak peduli. Dan Xingchen membentak, saya memiliki prinsip saya. Meskipun kami belum berselisih, kami menepati janji kami. Anda memiliki nilai-nilai Anda dan saya memiliki nilai-nilai saya. Sumpahku harus dipenuhi dengan kemampuan terbaikku. Zuo Fan mengangguk mengerti. Yang terbaik, lalu jika melebihi itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Terbunuh dalam perjalanan menuju Luo Yunhai seharusnya dianggap berlebihan, bukan? Wajah Dan Xingchen berkedut. Dan siapa yang akan melakukannya? Aku. Zuo Fan berbicara. Dan Xingchen mengepalkan tangannya, menyipitkan mata. Mengapa kamu harus melakukannya? Karena aku adalah pengurus pertama klan Luo, Zuo Fan. Boom! Banjir haus darah mengalir keluar dari Zuo Fan, memenuhi bumi dan langit dengan rasa dingin yang melumpuhkan. 1135. Angin yang menakutkan bertiup ke seluruh dunia, mengirimkan ketakutan ke dalam hati setiap makhluk hidup. Murong Sue bahkan tersentak kembali ke levelnya. Sedangkan untuk anak-anak, mereka langsung memucat, gemetar ketakutan. Paman buta yang terlihat berada di tahap surga yang mendalam sebenarnya berada di level Dan Xingchen. Apakah dia ahli tingkat Raja Pedang lainnya? Namun betapapun kerasnya mereka memikirkan hal itu, tidak ada ahli buta yang terlintas dalam pikiran mereka. Tambahan terbaru adalah Lone Arm Sword King. Luo Xifan tersentak melihat sosok kejam Zuo Fan. Paman buta penuh kejutan. Dan Xingchen tahu Zuo Fan berada pada levelnya dan tidak bisa disepelekan. Dia merasa tegang melawan lawan yang setara. Meskipun itu jauh dari membuatnya takut. Kamu melakukannya hanya dalam 100 tahun, apa yang membuatku butuh 1000 tahun. Zuo Fan, kamu adalah salah satu jenius yang baik. Anda mungkin berada di level saya, tetapi kami hanya akan mengakhiri pertarungan kami dengan hasil imbang. Saya tahu bahwa sebagian besar kekuatan Anda ada di mata itu. Saya mungkin tidak mengerti alasannya, tetapi jelas Anda tidak dapat menggunakannya sekarang. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan saya sebagaimana adanya. Dan Xingchen melompat dan mengarahkan 2 jarinya ke langit. Setelah suara gemuruh yang dalam, langit runtuh dan raungan bergema, dengan naga berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan yang tiada duanya jatuh dari langit, kekuatan penghancur menutupi seluruh area. Murong Sue berkeringat, anak-anak panik, apakah ini Raja Pedang? Kami belum pernah merasakan ini sebelumnya, bahkan dari puluhan pakar genesis yang bergandengan tangan. Semua Raja Pedang keluar dari dunia ini. Tapi bisakah Paman Buta menghentikannya? Ketiganya menoleh ke Zuo Fan dengan harapan, hanya untuk melihatnya tenang seperti biasanya. Mereka berpikir hal yang lebih buruk. Bahkan dia sangat ketakutan di depan kekuatan Dan Xingchen. Suara mendesing. Zuo Fan menghilang pada saat berikutnya, muncul hanya 1 meter dari Dan Xingchen. Kenapa dia begitu cepat? Dan Xingchen yang tenang berubah menjadi panik. Serangannya yang terkumpul di jari-jarinya dikirim ke arah Zuo Fan dengan jentikan pergelangan tangannya. Zuo Fan tidak bisa mengelak pada jarak ini, menerima pukulan terberat dari serangan itu. Raja Pedang lainnya tidak akan pernah menghadapi hal seperti ini secara langsung, karena itu akan melumpuhkan mereka. Dan lagi, suara mendesing. Tangan kanan Zuo Fan bersinar merah dan meraihnya. Bam! Dengan auman ribuan naga, serangan itu membawa kekuatan surga dan naga saat mereka menuju Zuo Fan. Tapi Zuo Fan hanya menangkapnya dengan lengan kilinnya. Gemuruh semakin besar intensitasnya. Bentrokan mengirimkan cahaya yang menyilaukan kemana-mana, bersamaan dengan gelombang kejut yang dahsyat. Mereka meruntuhkan bumi, mengguncang langit, dan menghancurkan gunung-gunung. Para penonton kewalahan. Apakah ini bentrokan antara Raja Pedang? Ini gila. Ada apa dengan semua guncangan ini? Apakah dunia akan segera berakhir?
Dan Xingchen juga tidak percaya. Bagaimana kamu bisa mengambil pedangku dengan satu tangan? Api emas meledak dari lengannya, memotong kata-katanya. Nyala api menutupi gelombang pedang, menimbulkan ratapan naga, sementara lengan Qilin terjepit, gelombang pedang yang kuat dilahap dengan ledakan api emas. Sementara kumpulan kekuatan naga di dunia sekitar mereka memudar. Seni pedang yang memusnahkan. Dan Xingchen berteriak. Kemudian cahaya merah menyala di udara dan kekuatan besar menyerangnya. Zuo Fan hanya memotong, namun gelombang merah itu terasa seperti kematian bagi Dan Xingchen. Boom! Serangan itu melesat ke langit, menghapus segala sesuatu yang berjarak ribuan mil di jalurnya. Pemandangan pegunungan di sekitar Swordfall berubah menjadi gurun dalam sekejap. Anak-anak menyaksikan dengan ternganga saat debu bergolak di langit. Pemandangan di sekitar mereka berubah, guncangannya hampir menghentikan jantung mereka. Murong Sue tidak percaya kekuatan seperti itu ada dan menelan ludahnya. Iblis licik dari 100 tahun yang lalu menjadi Demon Archon. Siapa yang bisa melawannya? Rambut putih Dan Xingchen berkibar tertiup angin. Zuo Fan mengambil kembali tangannya dari sisi wajahnya dan berkata, "Dan tua, aku mungkin tidak memiliki mataku, tetapi keahlianku tetap ada. Sekarang bisakah kamu kembali?" Seni pedang yang melonjak, Dan Xingchen balas menatap dengan mata kosong. Senyumannya berubah pahit. "Ya, saya bisa. Saya tidak punya cara untuk membunuh Luo Yunhai. Tidak ada kesempatan bagiku ketika aku dihentikan oleh seseorang yang mempelajari 3 seni pedang dewa dengan sempurna. Tidak ada sama sekali." Dan Xingchen tampak hancur dan sedih, pergi dengan bahu bungkuk. "Zuo Fan, kamu berhak memiliki Vaulting Sword." Dan dia pergi, kembali ke area tengah. Zuo Fan terlalu kuat untuk dikalahkannya. Serangan pertama menghentikannya, tapi serangan berikutnya akan mengakhirinya. Bocah itu menjadi pedang tak terkalahkan kedua, hahaha. Zuo Fan mendarat saat dia melihat Dan Xingchen pergi. Murong Sue tidak lagi terlihat tenang, gemetar seperti daun. 4 pedang dewa yang hilang berakhir bersamamu 100 tahun yang lalu. Ya dan tidak, Anda akan tahu pada waktunya. Zuo Fan berjalan kembali ke gubuk. Anak-anak terdiam karena ketakutan, bahkan menggigil. Zuo Fan menepuk kepala gadis itu. "Sekarang baik-baik saja. Kembalilah ke ayahmu." Dan Xingchen dipukul mundur jadi suruh dia santai. Benar. Luo Xifan mengangguk. Zuo Fan tersenyum dan menepuknya lagi sebelum pergi ke sisi Li Jingtian. Dia memeriksa luka mereka dan mengangguk. Nona Murong tidak pelit dengan obatnya, menggunakan pil kelas 10. Dalam seminggu, mereka akan bangun dan pulih dalam sebulan. Saya tidak pernah pelit dengan pasien saya. Tapi itu juga karena Dan Xingchen tidak bersikap keras pada mereka dan menghancurkan semangat mereka, atau itu tidak akan semudah itu. Dan tua adalah orang yang jujur, tetapi di dunia kami, terkadang Anda terpaksa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Anda, hahaha. Zuo Fan tertawa, mungkin dia menginginkan kekalahan ini. Benarkah? Saya tidak melihat dia melakukan perlawanan. Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan hati Anda. Ini adalah cara Dan tua. Zuo Fan tersenyum. Murong Sue merenungkannya. Luo Xifan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Paman Buta, apakah kamu dan aliansi Luo punya sejarah?" "Haha, mungkin ada beberapa di sana." Zuo Fan menyeringai, lalu sebuah batu giok meluncur ke tangannya. Setelah membaca dengan cermat, wajahnya menjadi keras. "Nak, jangan bicara pada siapapun tentang hari ini. Bertingkahlah seolah-olah kamu belum pernah melihatku." Ketika para kakek tua itu bangun, bawa mereka dan pergi, mengerti? Semua orang tersentak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba berubah? 1136. Luo Xifan menjadi kesal. "Paman Buta, kamu jahat kepada kami. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada mereka ketika mereka bangun?" Raja pedang pembelah naga itu ke atas dan ke kiri. "Kami tidak punya alasan." "Tidak sederhana." Zuo Fan mengangkat alisnya. "Katakan saja kamu memohon dengan seluruh keberadaanmu dan dia tersentuh oleh karakter jujurmu jadi dia pergi. Kemudian tambahkan sedikit bakat pada cerita, buatlah menjadi mengerikan dan menyedihkan. Itu seharusnya bekerja." Itu saja. Wajah ketiganya berkedut. Terlalu jelas bagi siapapun untuk percaya. Zuo Fan berkata, "Hanya kami yang tahu tentang apa yang terjadi. Jika Anda tidak berbicara dan saya tetap diam, tidak ada yang tahu. Namun Anda dapat menceritakannya kepada orang lain, tetapi atas dasar apa mereka meragukan Anda? Selain itu, Dan Xingchen sudah lama pergi. Tapi, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak." Zuo Fan menjadi dingin, menambahkan sedikit haus darah dalam tatapannya. "Dan Xingchen tidak bisa pergi ke aliansi Luo, tapi aku bisa. Ambillah sesukamu." Anak-anak gemetar mengingat kekuatan Zuo Fan yang seperti dewa dan menganggukkan kepala. Zuo Fan menyeringai, "Bagus. Saya membiarkan Anda mengambil pujian di sini, dan tidak membungkam Anda.
Dan bukankah terakhir kali aku sudah memberitahumu untuk tidak membicarakanku? Kenapa kamu membawa Dan Xingchen ke rumahku? Ketiganya membeku, dan dua di antaranya menatap wajah Long Jianshan yang ketakutan. Oh, pria gemuk itu lagi. Zuo Fan memasang wajah robek itu, sambil mencibir, menjualku, kan? Kamu juga mengeluh terakhir kali, menghinaku. Ayo selesaikan semuanya sekarang juga, hehehe. Long Jianshan terjatuh ke tanah dengan gemetar. Senior, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu begitu hebat. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Mohon kemurahan hati untuk menyelamatkan saya. Aku tidak akan pernah membicarakanmu lagi. Paman buta, tolong biarkan dia pergi. Luo Xifan memohon, takut Zuo Fan akan mengeluarkan otaknya. Siapa yang bisa menebak emosi para kakek tua ini? Zuo Fan tersenyum. Orang tuamu pasti sangat memanjakanmu. Dilihat dari tatapan ngeri itu, sombong sepanjang waktu namun menjadi pengecut jika itu penting. Bangun. Sekarang saatnya Anda menebusnya dan berperan sebagai pahlawan. Beritahu aku lagi dan aku akan masuk ke rumahmu dan membuatkan daging cincang darimu. Mengerti? Ya, senior yang hebat, tentu saja. Saya yakin Anda bisa melakukan apa saja. Long Jianshan terisak dan gemetar. Zuo Fan mengangguk, puas, dan dua anak lainnya menundukkan kepala. Zuo Fan akhirnya menghela nafas dan pergi. Paman buta, kamu. Nak, aku pergi. Hari ini hanyalah selingan dari apa yang akan terjadi. Hati-hati di jalan. Zuo Fan menoleh ke arah Murong Sui. Nona Murong, apakah Anda masih tertarik untuk memikirkan beberapa hal? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang baik dan apa yang jahat. Zuo Fan pergi, gumam Murong Sui, sebelum mengikutinya. Hanya anak-anak yang tersisa, tampak tersesat. Long Jianshan masih gemetar, wajahnya bergerak-gerak. Bu, akhirnya dia pergi. Di Istana Naga Ganda, Wen Tao, Yan Mo dan pemimpin sekte lainnya telah lama berada di paviliun pencapaian surga, mondar-mandir sambil menunggu jawaban. Seorang pria beruban keluar dan membungkuk. Pemimpin sekte, apa yang mungkin membawamu ke sini? Tetua, kami ingin bertanya kepada Yang Mulia apakah? Saya sangat menyesal, tapi Yang Mulia telah pergi untuk beberapa waktu sekarang. Kami tidak tahu kemana mereka pergi. Orang tua itu memotong Wen Tao, ekspresinya berat. Yan Mo bertanya, kapan Yang Mulia akan kembali? Kami tidak yakin. Mereka selalu tidak dapat diprediksi. Kalian semua telah berkultivasi di Double Dragon Manor dan seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Ya, maaf mengganggumu. Wen Tao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mereka semua membungkuk dan pergi. Setelah pergi, seorang lelaki tua berkulit hitam dan seorang lelaki berkulit putih keluar. Yang Mulia Heiran menggelengkan kepalanya. Semuanya adalah bagian dari wilayah barat namun kita masih mengabaikannya dalam hal ini. Kami akan menjalankan tugas kami jika itu adalah orang lain. Namun ambisi Luo Yunhai tidak ada batasnya. Dia telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini sehingga jelas dia mengincar posisi teratas, melawan kami. Keterampilan orang-orangnya benar-benar hebat. Semua orang yang tadi adalah murid kita, namun mereka memihak klan Luo. Dia pasti telah mempelajari nilai-nilai inti Zuo Fan. Bahkan ketika Zuo Fan memalsukan kematian, mereka tetap merekomendasikan klan Luo. Yang Mulia Heiran mengangguk. Saya tahu, saya baru saja mendapat kabar bahwa masyarakat Qin yang selama ini berselisih dengan aliansi Luo ditarik ke dalam perayaan ulang tahun. Kasih sayang Luo Yunhai tidak ada batasnya. Dengan orang yang berprestasi tinggi di wilayah barat, hal itu akan menimbulkan kerusuhan, penyelesaian melalui perwakilan adalah yang terbaik. Yang Mulia Bai Mei pergi sementara Yang Mulia Heiran menghela nafas di belakangnya. Di pintu masuk klan Sangguan di wilayah timur, Sangguan Qingyan mengantar Wu Qingqiu keluar. Maaf, kakak senior Wu, Yang Mulia sudah memutuskan hal ini. Tidak apa-apa, para senior pasti punya pemikiran sendiri tentang hal itu. Selamat tinggal, Wu Qingqiu membungkuk. Sang Guanqing membalas isyarat itu, merasa tidak berdaya. Sang Guanqing masuk kembali dan membungkuk di hadapan para tetua. Yang Mulia, kakak senior Wu ada di sini dan saya tidak bisa berterus terang, tetapi sekarang saya harus mengetahuinya. Klan Luo adalah kelompok baik hati di wilayah barat, bekerja sama dengan baik dengan klan kami. Mengapa kita tidak membantu mereka pada saat dibutuhkan dan mendekatkan kita? Yaner, selama ini kamu menangani klan, kamu tidak pernah melakukan hal-hal penting, hanya hal-hal sepele, dan tidak memiliki perspektif. Menurut Anda mengapa Double Dragon Manor tidak ikut campur meskipun Dan Xingchen datang ke wilayah barat untuk menimbulkan masalah? Mengapa Wu Qingqiu yang datang meminta bantuan kami? Mungkin Double Dragon Manor sedang dalam kesulitan. Apa kesulitannya jika hanya Dan Xingchen dan tidak melawan area tengah? Bahkan jika sesuatu yang serius sedang terjadi, pastilah Double Dragon Manor yang akan meminta bantuan kami dan bukan Ultimate Clarity Sekte. Itu, Sangguan Qingyan ragu-ragu. Yang Mulia menghela nafas, suaranya tegas. Yaner, hati manusia terpelintir.
Kami tidak mencurigai orang lain, tapi setidaknya harus berhati-hati. Double Dragon Manor adalah kepala wilayah barat. Dengan terlalu berlebihan dalam ikut campur, kita melemahkan otoritas mereka dan merusak hubungan antar negara. Dan ketika Wu Qingqiu tiba, tanda-tanda telah menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi. Perairan di daratan barat sangat dalam dan sebaiknya kita tidak terlibat. Yang mulia, Istana Naga Ganda menginginkan. Wajah Sang Guanxing berubah muram. Sebulan kemudian, para utusan yang meminta bantuan telah kembali, tampak sedih dan kecewa. Yan Mo menangkupkan tangannya untuk meminta maaf. Saudara Luo, Yang Mulia sedang pergi. Pikiran mereka mungkin. Mereka jelas-jelas menghindari kita. Wen Tao menghela nafas. Saya tidak akan pernah tahu orang bisa seperti ini jika bukan karena kejadian ini. Bahkan Yang Maha Tinggi pun melakukan ini. Luo Yunhai dan Suge Changfeng meramalkan hal ini dan mengangguk. 3 Yang Mulia klan Sangguan menurun karena tersandung dalam kultivasi mereka. Wu Qingqiu melaporkan. Alasan ini begitu biasa hingga membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Tersandung. Mereka telah berada sekitar ribuan tahun dan 1000 tahun di puncak Genesis State tanpa ada tanda-tanda kemajuan. Apa yang tersandung? Tidak ada pihak yang mau membantu. Siapakah di aliansi Luo yang dapat menghentikan kekuatan Dan Xingchen? Semua orang mengerutkan kening karena masalah yang begitu serius. Namun masalah ini akhirnya berhasil diatasi tanpa sepengetahuan mereka. Pria yang melakukannya sekarang memperhatikan mereka dari bayang-bayang dengan senyuman hangat. 1137. Ayah. Di saat terjadi kekacauan besar, kelompok Luo Sifan datang bersama para tetua yang terluka. Luo Yunhai tersentak. Sifan, kemana saja anak-anak nakalmu kabur beberapa hari terakhir ini? Ibumu telah mencarimu kemana-mana. Ayah, kami bukan anak-anak. Kami pergi untuk melakukan hal-hal penting. Penting. Luo Yunhai melirik ke belakang mereka, ke arah Li Jingtian dan yang lainnya. Dia hanya mendapat kebingungan dari para tetua, dan mengangkat bahu. Luo Yunhai menoleh ke arah anak-anak, dan Luo Sifan tampak bangga. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang pria Dan Xingchen itu lagi. Kami membuatnya takut. Dia pasti sudah kembali ke area tengah sekarang. Apa? Semua orang tersentak, memandang anak-anak dengan tidak percaya. Anak-anak kecil ini membuat Raja Pedang Pembelah Naga pergi. Seolah-olah. Luo Yunhai bertanya, masih belum sadar. Penatua Li, kamu pergi untuk menghentikan Dan Xingchen. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih, Ketua Klan, atas perhatianmu. Sebenarnya. Li Jingtian membungkuk, lalu wajah mereka berkedut. Kami tidak yakin. Bahkan bukan kamu. Mengapa? Klan Head, kami tidak sadarkan diri karena luka berat kami. Dan ketika kami bangun, kami melihat anak-anak membawa kami ke gubuk bambu. Mereka bilang mereka telah membuat Dan Xingchen mundur dan satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah kembali karena tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tidak ada pos pemeriksaan yang kami lewati yang melihatnya juga. Kisah Li Jingtian mulai goyah dan berakhir dengan kebingungan. Apakah dia pergi atau tidak? Luo Yunhai menatap tajam ke arah Luo Sifan. Bagaimana kamu membuatnya pergi? Kami. Luo Sifan terkikik, menampilkan gaya Zuo Fan saat dia mengarang kisah panjang yang menyentuh. Long Jianshan dan Xie Nian yang juga ikut bergabung, meningkatkan bahaya, tragedi, dan, secara tidak sengaja, komedi. Mereka pasti akan memasukkan cobaan apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia manapun, termasuk masuk neraka dan kembali lagi. Dan itulah mengapa Raja Pedang Pembelah Naga merasa kasihan pada kami bertiga yang menyedihkan dan pergi. Long Jianshan mengakhirinya dengan beberapa kali hirupan, meskipun kebanggaan terlihat jelas di matanya. Pemimpin aliansi, kamu tidak bisa membayangkan bahaya yang dialami saudari Sifan, tapi aku turun tangan. Seolah-olah, aku masuk. Diam. Itu aku. Tidak, aku. Titik. Long Jianshan ingin menggambarkan dirinya sebagai penyelamat gadis itu, tetapi Xie Nian yang tidak mau. Hal berikutnya yang Anda tahu, pemimpin aliansi Luo akan memikirkannya ketika memberikan tangan putrinya. Keduanya sepakat bahwa hal lainnya baik-baik saja, kecuali ini. Luo Sifan yang tidak bersalah tampak terkejut. Mengapa memperebutkan siapa yang berbohong? Mereka tidak berjuang hanya demi sedikit remah roti, tapi demi kebaikan calon ayah mertua mereka. Luo Yunhai jelas tidak mempercayainya, membentak mereka. Baiklah, sudah. Siapa yang memberitahumu bocah nakal bahwa kamu bisa menghadapi bahaya seperti itu? Penjaga, cambuk mereka 50 kali, tanpa perlindungan Yuan Qi, dan kemudian tempatkan mereka di kamar mereka selama sebulan. Ah, jangan berikan itu padaku. Saya akan memastikan Anda tidak akan segera melupakan ini. Luo Yunhai menyuruh penjaga membawa mereka pergi, membuat para pahlawan kecewa. Bukankah kita sudah berbuat baik? Mengapa kami dihukum? Zuo Fan menertawakan perbuatan mereka, menepuk bahu Murong Sue dan pergi. Wu Qingqiu dan Luo Yunhai tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saraf mereka menjadi rileks karena Dan Xingchen menyerah.
Suara mendesing. Zuo Fan membawa Murong Sue melewati hutan di luar aliansi Luo, sambil tertawa. Anak nakal yang melakukannya kali ini. Mereka pikir mereka bisa mendapat pujian. Aku akan menamparkan mereka demi Yunhai. Bagaimana mereka bisa melewati bahaya seperti itu, ketika orang tua mereka sangat khawatir. Hahaha. Kamu benar-benar tahu jalan keluarnya, karena telah menjadi pengurus pertama aliansi Luo. Tidak ada yang mengetahui apapun. Murong Sue melihat ke balik penghalang. Tolong, aku sudah menyiapkan ini sebelum berangkat. Kalaupun diperbaiki, itu dilakukan dengan karya saya sendiri sebagai dasarnya. Aku tidak perlu tahu banyak tentang tempat ini, hahaha. Kebaikan dan kejahatan yang kamu bicarakan. Ini. Zuo Fan mengangkat bahu. Double Dragon Manor mewakili apa yang baik dan adil di wilayah barat, mendapatkan kepercayaan orang. Klan Sangguan juga mendakwahkan kebenaran. Nona Murong harus berpikir bahwa dengan klan Luo yang memegang nilai-nilai yang sama dan meminta bantuan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat baik. Lalu kenapa harus bersikap dingin? Murong Sue tenggelam dalam pikirannya. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan membantu. Klan Luo berukuran besar dan Double Dragon Manor mulai memiliki pendapat berbeda tentangnya. Karena kesempatan besar telah datang untuk memusnahkannya, mengapa menyia-nyiakannya? Klan Sangguan adalah klan yang jujur, namun karena belum mendapat lampu hijau dari bos wilayah barat, apa gunanya menyelamatkan klan Luo? Akibatnya, tidak disarankan untuk mengambil sisi buruk dari Double Dragon Manor. Jadi saya bertanya kepada Anda, Nona Murong, apakah ini baik atau jahat? Di balik hati yang serakah, setan mengintai. Murong Sue menghela nafas. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hampir tidak, Double Dragon Manor memiliki masalahnya sendiri. Ia memiliki akar yang kuat di wilayah barat, terikat padanya. Setelah hal itu berubah, wilayah barat pun berubah. Terlebih lagi, sifat seseorang tidak diketahui selamanya. Bos macam apa di luar sana yang membiarkan orang yang tidak diunggulkan bisa melampauinya? Bahkan binatang buas pun akan melakukan segalanya untuk mengusir penyusup, terutama manusia. Mengapa? Takut. Double Dragon Manor ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Gagal terkadang berarti kehilangan nyawa. Klan Sangguan juga menjaga dirinya sendiri. Dengan menyinggung Double Dragon Manor mereka kehilangan sekutu yang kuat. Apa salahnya menguatkan keluarga sebelum berbuat baik? Apa gunanya jika hal itu tidak bisa membuat Anda tetap berkuasa? Jadi, apakah mereka baik atau jahat? Murong Sue bingung. Zuo Fan tertawa. Teruslah menonton. Kelima negeri akan bentrok lagi. Saya kemudian akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya bencana dan malapetaka itu. Murong Sue masih mengikutinya. Di aula yang suram, Yuan Yong buru-buru maju ke depan untuk membungkuk. Perdana Menteri, Raja Pedang Pembelah Naga telah digagalkan. Seseorang menghentikannya, menahan kekuatan melebihi kekuatannya, untuk menjatuhkan Luo Yunhai. Oh, apakah kedua kakek tua itu ikut campur? Baili Jingwei tersenyum. Yuan Yong sangat serius. Tidak, lalu siapa? Aku tidak tahu. Raja Pedang tidak mengatakannya, hanya saja dia tidak berdaya. Jadi begitu, kata-kata Raja Pedang Pembelah Naga adalah tubuhnya. Bagi dia yang mengatakan itu maka itu melebihi kemampuannya. Baili Jingwei mengangguk. Tidak masalah, bagaimana dengan reaksi negeri lain? Diabaikan. Yuan Yong menjawab. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menuai apa yang mereka tabur dan tidak ada yang turun tangan, bahkan Double Dragon Manor pun tidak. Wu Qingqiu dari Sekte Kejelasan Tertinggi bahkan meminta bantuan klan Sangguan untuk klan Luo, namun ditolak. Senyuman Baili Jingwei mengembang. Bagus, setidaknya ada hasil. Tuan Yuan, pernah berpikir untuk kembali ke Tianyu? Apa? Lewati pesananku. Pangeran Panen, Baili Yunming, dalam posisinya sebagai duta besar wilayah pusat, bersama dengan Wakil Menteri Perang Yuan Yong akan pergi ke wilayah barat dan mendiskusikan penghapusan Istana Iblis dengan setiap wilayah. 3 negara lainnya akan memiliki anggota terkenal dari Kementerian Ritus, Kementerian Pendapatan, dan Kementerian Pekerjaan sebagai duta besar yang memberitahu para pemimpin negara tentang tindakan ini. Perdana Menteri, Anda, Yuan Yong tertegun. Baili Jingwei melambai padanya, sambil terkekeh. Tuan Yuan, Anda punya satu misi lain. Mendengarkan. Baili Jingwei menjelaskan dalam kegelapan tujuan sebenarnya Yuan Yong. Baili Jingwei memecatnya dan berkata dengan dingin. Mengerti, aku membiarkanmu melakukan ini bukan untuk mendapatkan kembali Tianyu, tapi untuk menjadi penguasa wilayah barat, di bawah kerajaan Bintang Pedang. Terima kasih banyak, Perdana Menteri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yuan Yong menangkupkan tangannya dan pergi dengan gembira. 1138. Berdasarkan keputusan Baili Jingwei, para pejabat menyusun dokumen dengan cepat, mengirimkannya ke pemimpin 4 negeri melalui duta besar. Karena kerajaan Bintang Pedang berfokus pada pemulihan pada abad yang lalu, ia mempertahankan hubungan yang stabil dengan negeri lain. Negeri-negeri tersebut sangat waspada terhadap musuh besar ini,
namun kemunculannya tetap terjadi, dan beberapa kerjasama jarang terjadi. Bailey Jingwei mengirim duta besar sebagai niat baik. Keempat negeri tersebut diperbolehkan untuk menolak, namun hal ini akan meningkatkan ketegangan dengan kekaisaran dan menyebabkan masalah lebih lanjut yang mereka lebih suka untuk tidak melakukannya. Apa salahnya jika seorang pesuruh kecil berkunjung? Adapun Istana Iblis, mereka sudah berdamai sekarang, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Harinya mungkin akan tiba ketika seluruh negeri harus bersatu dan menyingkirkan organisasi ini. Mengambil tindakan pencegahan untuk hal itu adalah hal yang wajar. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, keempat negeri itu menyetujui duta besar kekaisaran. Yuan Yong dan Pangeran Panen, Bailey Yunming, membawa pengawal kehormatan mereka yang mencolok ke wilayah barat. Berbeda dengan utusan negeri lain, mereka harus mampir ke Kekaisaran Tianyu sebelum pergi ke Double Dragon Manor. Duta besar kekaisaran sedang lewat dan ingin kita menerimanya. 3 bulan kemudian, di ruang kerja Istana Kekaisaran, Kaisar Parubaya, Yuan Chong, kehilangan kegemukan masa mudanya dan agak kurus. Dia bahkan punya kumis. Dia tersentak ketika dia menatap Luo Yunhai yang duduk di seberangnya. Pemimpin aliansi Luo, apakah kamu yakin Tianyu tidak berada di jalur langsung antara perbatasan wilayah barat dan Double Dragon Manor? Apakah kamu yakin itu benar? Luo Yunhai menghela nafas. Tentu saja, karena itu datang langsung dari Double Dragon Manor. Mengatakan ada seseorang dari Tianyu di antara delegasi yang kembali dengan gemilang dan meminta secara eksplisit agar aliansi Luo menerima mereka. Dari Tianyu, siapa? Yuan Chong mondar-mandir sambil berpikir. Sungguh suatu kejayaan, padahal itu hanya jalan memutar yang disamarkan. Saya Kaisar Tianyu. Siapapun yang berasal dari Tianyu adalah bangsaku. Tapi untuk kembali sebagai delegasi Sword Star Empire, dia menuntut rasa hormatku. Itu memalukan. Luo Yunhai terkekeh. Yang mulia, penghinaan apa? Hal ini terus berubah. Bukankah kamu penuh hormat ketika bertemu denganku bahkan sebelum kamu menjadi kaisar? Oh begitu, Yuan Chong terkekeh. Ngomong-ngomong, pemimpin aliansi Luo, kamu sangat baik saat itu. Ketika Zuo Fan merampas segalanya, kupikir aku akan menjadi boneka seumur hidupku. Tapi setelah aliansi Luo berkembang, Anda kembali memerintah saya. Saya akan selalu bersyukur untuk itu. Luo Yunhai berkata, Yang mulia, klan Luo juga berterima kasih atas semua perhatian Anda saat itu. Kami berdua tahu itu adalah investasi. Seperti yang dikatakan Zuo Fan, punya motif. Tapi kau tidak mempunyai kekurangan apapun dalam diriku, menawarkan kembali kekuatan untuk memerintah dengan tulus. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bagaimanapun, kebaikannya tetap ada. Klan Luo tidak akan pernah memerintah pendukung mereka. Yuan Chong terkekeh. Pemimpin aliansi Luo, tidak, Saudara Yunhai, saya akan membalas rasa hormat Anda berkali-kali lipat. Siapapun yang kembali menjadi sombong, aku pasti akan menghujaninya dengan kemuliaan, agar tidak membuat keributan denganmu. Tidak masuk akal. Saudara Luo, saya mungkin adalah penguasa suatu kerajaan kecil, tetapi hal-hal yang terjadi di negeri barat sampai ke telinga saya. Saya tahu Double Dragon Manor memperhatikan Anda seperti elang, siap menggunakan apapun sebagai alasan, bukan? Saya telah bersaing memperebutkan tahta dan tahu cara menangani masalah. Wajah Luo Yunhai berkedut, lalu berseri-seri. Setelah 3 hari berikutnya, ibu kota kekaisaran dihiasi dengan dekorasi warna-warni. Kaisar Yuan Chong dan Permaisuri Long Kui berdiri di pintu masuk. Itu adalah kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Kekaisaran Tianyu kepada setiap tamu, yaitu kaisar yang menyambut delegasinya sendiri. Meskipun segera ditemukan itu diberikan, karena itu berasal dari kerajaan Bintang Pedang. Di samping mereka berdiri para pejabat tinggi aliansi Luo, dengan Luo Yunhai sebagai pemimpinnya. Semua berdiri di sana, menunggu hingga tengah hari, ketika matahari berada pada titik tertingginya, untuk memperlihatkan kereta yang bergemuruh ke depan yang dijaga oleh pengawalan 100.000 orang dan ditarik oleh lusinan makhluk spiritual. Itu duta besar wilayah barat. Bailey Jingwei pasti mengendus kelemahan di wilayah barat dan ingin mencobanya. Zuo Fan memandangi pasukan besar dari bayang-bayang tembok. Sambil terkekeh, Murong Sue berkata, Bagaimana kamu tahu Bailey Jingwei mengincar wilayah barat? Kalau terasa janggal dan terlihat janggal, pasti ada yang janggal. Duta besar negara lain tidak bersenjata. Ingin tahu alasannya? Murong Sue mengangguk, karena semua duta besar lainnya adalah duta kelas 2, sementara hanya duta besar kita yang memiliki seorang pangeran. Sesuatu pasti akan terjadi di wilayah barat. Zuo Fan menyeringai. Mereka bilang pangeran juga, hahaha. Hanya melihat. Murong Sue memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu ketika prosesi itu berhenti di gerbang. Kelompok Luo Yunhai melangkah maju dan membungkuk. Saya pemimpin aliansi Luo Yunhai dan menyambut duta besar wilayah pusat. Saya Kaisar Tianyu, Yuan Chong, selamat datang. Yuan Chong tersenyum sambil memegang tangan permaisurinya. Namun tidak ada jawaban dari kereta.
Tawa seram terdengar. Hahaha, saudara ketiga, sudah lama sekali. Saya hampir lupa bahwa Anda adalah kaisar. Yuan Chong gemetar saat dia menatap kereta itu, masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Suara itu, hahaha, apa kamu lupa dengan suara kakakmu sendiri? Pintu gerbong terbuka dan seorang pria bermata tajam keluar. Yuan Chong memucat, jarinya gemetar. Saudara kedua. Semua orang tersentak. Saudara laki-laki kedua kaisar, pangeran kedua Yuan Yong yang hilang. Apa yang dia lakukan kembali? Dia diburu karena pengkhianatan, dan sekarang. Kakak ketiga, berat badanmu turun. Yuan Yong tersenyum keji saat dia mendekati Yuan Chong sambil menepuk pipinya 2 kali. Saat aku menyuruhmu menjadi kurus, kamu bilang kamu tidak bisa, bahkan mendapat keuntungan dari minum air. Kenapa kamu begitu kurus? Oh, aku mengerti, itu hanya akting. Saat merebut tahta, Anda berperan sebagai orang gemuk yang lugu untuk menghindari kecurigaan. Anda membodohi saya dan kakak laki-laki kami. Sekarang setelah Anda menjadi kaisar, tidak perlu berpura-pura, bukan? Hahaha. Tepuk. Yuan Yong memastikan untuk menamparnya cukup keras hingga membengkak, menertawakannya, didorong oleh kebencian. Anak ketiga, apakah kamu tidak lelah berakting? Anda menjadi kaisar, tapi sekarang bagaimana? Bukankah kamu hanya anjing piaraan yang menjilati sepatu botku? Beraninya kamu memanggil yang mulia tanpa rasa hormat yang pantas. Long Kui berteriak. Luo Yunhai mencemooh. Duta besar, Anda mewakili wilayah pusat. Harap berhati-hati dengan Kaisar Tianyu. Jangan mengambil tindakan terlalu jauh. Terlalu jauh. Penguasa suatu kerajaan kelas 3 dapat dibandingkan dengan wakil menteri perang kerajaan bintang pedang yang agung. Yuan Yong mencibir. Pemimpin aliansi Luo, kamu adalah marsekal wilayah barat, setengahnya adalah milikmu dan aku menghormatimu. Adapun mantan lemak babinya, menurutmu apa yang akan dilakukan naga ganda agung padaku? Yuan Yong mengumpulkan Yuan Qi di telapak tangannya. Luo Yunhai panik dan meraihnya. Apa yang kamu lakukan? Hanya peregangan. Pemimpin aliansi Luo, santai saja. Aku tidak akan menimbulkan masalah sebagai duta besar wilayah pusat. Yuan Yong memutar bahunya seolah dia benar-benar sedang melakukan peregangan. Tangannya terlepas dari genggaman Luo Yunhai dan mengirimkan tatapan mengejek dan menyeramkan. Luo Yunhai menggertakkan giginya, wajahnya gelap. Yuan Chong menarik napas dalam-dalam, membungkuk sambil berusaha menahannya. Silakan, duta besar. Tentu, yang mulia. Yuan Yong menunjukkan senyuman jahat, memberi isyarat kepada pasukannya. Masuk ke kota tapi hati-hati. Prince of Harvest sedang tidur dan kami tidak ingin mengganggunya atau kepala akan pusing. Ya Pak, tentara terus bergerak maju dengan puluhan gerbong. Kelompok Yuan Chong dipenuhi amarah dan rasa jijik. Duta besar kerajaan bintang pedang adalah tamu wilayah barat dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Hal yang sama terjadi di masa lalu di negara ini, namun terlepas dari ketidakpuasannya, kaisar tidak pernah menderita karenanya. Meskipun kali ini, duta besar kerajaan terbesar di wilayah tengahlah yang memukul kaisar negara kelas 3. 1139. Delegasi kerajaan bintang pedang memasuki ibu kota kekaisaran, meninggalkan kelompok Yuan Chong seperti tanah. Zuo Fan mengangguk. Tidak disangka itu adalah Yuan Yong dari semua orang. Orang yang tadinya kurang ajar dan ceroboh kini berubah menjadi orang yang penuh perhitungan. Hahaha, waktu memang mengubah segalanya. Hal yang paling bisa dilakukan Double Dragon Manor saat marah adalah mengusir mereka. Karena mempermalukan delegasi berarti perang dengan kekaisaran bintang pedang, yang tidak berani diambil risiko oleh keempat negeri itu. Aliansi Luo tidak punya pilihan selain menelan ini. Jika itu hanya karena kekasaran, mereka bisa saja melewatinya. Namun, Zuo Fan pergi. Nona Murong, kami mengawasi garnisun. Tidak mungkin Yuan Yong datang ke Tianyu hanya untuk melampiaskannya pada kaisar. Murong Sue bergegas mengejarnya. Dia sudah terbiasa mengikuti Zuo Fan, dia melakukannya secara refleks, sehingga dia bisa melihat kemanusiaan dalam semua warna abu-abu. 6 jam kemudian, matahari terbenam sehingga bulan dapat mengambil tempatnya yang semestinya. Ibu kota kekaisaran didekorasi dan mempesona, semangat yang berbeda muncul dari siang hari. Di garnisun, seorang pria gemuk mondar-mandir, bosan sekali. Berderit, Yuan Yong melangkah masuk sambil membungkuk. Wakil Menteri Yuan Yong memberi salam pada Pangeran Panen. Tuan Yuan, Anda akhirnya sampai di sini. Aku muak tinggal seharian di kereta. Yuan Yong duduk di meja, dengan lemak yang muncul seperti anak kecil yang bersemangat. Saya melakukan apa yang Anda katakan dan tidak menerima undangan siapapun. Malam ini kamu harus menghiburku. Perdana Menteri menyuruh saya mendengarkan Anda, tetapi Anda tidak bisa mengubah saya menjadi tahanan begitu saja. Yuan Yong menyeringai, matanya bersinar karena kebencian. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya memahami penderitaan Anda. Kamu akan menyukainya malam ini. Benarkah? Hehe, terima kasih, Tuan Yuan.
Prince of Harvest tersenyum penuh pengertian, memutar jari-jarinya yang gemuk. Yuan Yong menyeringai, sambil mengeluarkan pakaian sipil. Yang mulia, Anda sangat berharga dan akan menarik perhatian. Gantilah dengan ini, lalu kita bisa bersenang-senang. Aku akan meminta 2 orang untuk melindungimu sehingga tidak ada yang tahu dan mempermalukan kita. Saya mendapatkannya. Perdana Menteri peduli dengan hal ini dan saya tidak akan mengecewakannya. Sang pangeran berubah, dan terlihat sangat gembira saat dia berjalan keluar. Tuan Yuan, Anda baik. Begitu kita kembali, aku pasti akan berbicara baik dengan Perdana Menteri, hehehe. Pangeran Panen pergi, dengan 2 penjaga mengawasinya. Seringai Yuan Yong melebar. Katakan yang bagus, haha, betapa tidak ada gunanya. Tuan Yuan, Kaisar Yuan mengundang Anda dan Pangeran Panen ke pesta. Seorang penjaga mengetuk pintu. Yuan Yong berkata, saya tahu, Yang Mulia sedang tidak enak badan jadi saya akan pergi sendiri. Dipahami, pria itu pergi. Yuan Yong merapikan pakaiannya dan berangkat. Zuo Fan menyelinap keluar dari bayang-bayang. Murong Sue bertanya, pergi ke istana kekaisaran. Tidak, ikuti pangeran idiot itu. Dia sangat penting. Mata Zuo Fan bersinar dan Murong Sue mengikutinya. 1 jam kemudian, ada satu bangunan, didekorasi dengan mewah dan dipenuhi dengan suara-suara ceria. Itu memiliki sebuah plakat setinggi 10 meter dan sangat mencolok. Rumah wangi, Prince of Harvest bergumam, menunjukkan senyuman yang merosot saat dia mendekat. Hehehe, aku merasa seperti di rumah sendiri. Surga, peri dan wanita, aku datang. Prince of Harvest seperti binatang buas yang kepanasan, langsung masuk. Para pengawalnya menyeringai di belakangnya. Prince of Harvest segera dikelilingi oleh bibir ceri saat dia memasuki sebuah ruangan. Dia melambai keduanya dan mereka menawarkan sebotol. Prince of Harvest meminumnya dan matanya memerah saat dia meraung. Malam ini, aku akan menghadapi 100 orang. Siapa yang akan menghadapiku? Hahaha. Bam! Pintu tertutup dan erangan, keributan dan jeritan keluar dari baliknya. Kedua penjaga itu berdiri di luar, berbagi senyuman penuh pengertian. Pangeran kita yang baik tidak menyukai hal lain selain melakukan aktivitas seperti itu, hehehe. Kita akan masuk. Murong Sue melirik pintu yang tertutup dari bayang-bayang dan terlihat jelas apa yang terjadi di belakangnya, wajahnya memerah. Zuo Fan menyeringai. Semakin banyak alasan kita harus masuk. Apa gunanya membuntuti hanya untuk menyerah padanya? Betapa cabulnya. Murong Sue memelototinya dengan telinga merah dan wajah panas. Bagaimana itu? Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana, bukan? Saya hanya bisa menebak berdasarkan derit dan rintihan yang terus-menerus. Apa bedanya dengan melihat dari luar? Kalau begitu, mengapa masuk? Agar aman. Mataku sudah tidak seperti dulu lagi dan aku tidak bisa membiarkan apapun terlewat, hehe. Zuo Fan berubah menjadi kabut dan terbang ke dalam. Pintu dibuka dan ditutup begitu cepat dan sangat pelan sehingga para penjaga tidak menyadarinya. Wajah Murong Sue memerah, tegang saat dia memaksa dirinya untuk pergi juga. Pintunya tertutup rapat dan para penjaga merasakan ada sesuatu yang masuk. Tapi karena tidak melihat apa-apa, mereka mengabaikannya. Dia bersembunyi bersama Zuo Fan di sudut, suara-suara buruk terdengar di telinganya. Zuo Fan bahkan tidak bergerak-gerak. Bahkan setelah 2 jam, suara-suara itu tetap terdengar keras. Pangeran Panen berubah menjadi seekor binatang dan melolong seperti orang buas. Semua gadis mengerang dan menangis karena kebrutalannya. Murong Sue menggigit bibirnya, menatap Zuo Fan dan berbisik. Apakah kamu tidak menemukan apapun setelah sekian lama? Ya, apa? Dia pasti mengambil sesuatu untuk memiliki stamina yang tak terbatas. Zuo Fan mengangguk seperti orang bijak. Wajah Murong Sue berkedut. Aku sedang membicarakan rencana Baili Jingwei di sini. Saya juga mencarinya, tapi saya belum menemukan apapun. Sayang sekali aku hanya bisa mendengarnya. Zuo Fan menghela nafas, hancur. Murong Sue sangat marah. Mesum, hati-hati, karena aku pergi. Tapi kemudian, seseorang terlempar melalui jendela, tampak mati atau tidak sadarkan diri. Itu ada. Zuo Fan menyeringai. Siapapun yang mencari kelegaan, bahkan jika di bawah stimulan, tidak akan berubah menjadi hewan yang tidak punya pikiran. Apa gunanya? Prince of Harvest akan menjadi gila, minumannya melonjak hingga membuat pikirannya mati rasa. Menurutku itu ulah Baili Jingwei. Bagaimana menurutmu, Nona Murong? Aku, Murong Sue bingung. Apa yang Anda pikirkan? Zuo Fan bertanya, tapi kemudian mengangguk. Itu tidak menyenangkan. Saya mungkin iblis, tetapi saya memiliki prinsip dan tidak pernah berkultivasi ganda. Namun sebenarnya kamu, aku tidak pernah membayangkan. Kamu, Murong Sue menundukkan kepalanya karena malu. Hajingan busuk, dia mempermainkanku. Kemudian pendatang baru itu bergerak dan mengerang. Murong Sue mulai mendengar suara itu. Apakah itu anak itu? Si Fan.
Zuo Fan menghela nafas. Prince of Harvest yang gila itu mendengar suara gadis itu dan menoleh dengan mata merah. Dia melolong dan melemparkan dirinya ke arahnya. Ini dia lagi, hahaha. Sebuah jentikan jari mengenai pria gila itu dan dia membeku di tempat. Zuo Fan menurunkan tangannya. Murong Sui hendak pergi. Saya akan mengambil gadis itu. Dia seharusnya tidak berada di sini, merusak nama baiknya. Pak, Zuo Fan mencengkeram bahunya, mendapat tatapan aneh darinya. Luo Xifan terbangun dan Zuo Fan menunjuk ke arah Pangeran Panen sehingga dia bisa bergerak lagi. Gadis cantik itu membangkitkan seluruh indranya, melolong saat dia melompatinya. 1140. Ah, siapa kamu? Luo Xifan terkejut saat melihat pria telanjang dan kejam itu melemparkan dirinya ke arahnya. Dia secara refleks menjentikkan tangannya ke depan, mendorongnya ke belakang, ke lantai, dan membuatnya batuk darah. Obat itu telah lama menguasai pikiran Pangeran Panen, mematikan indranya dan menghilangkan akal sehatnya. Terlepas dari rasa sakitnya, dia hanya melihat gadis itu sebagai sepotong lezat, datang padanya dengan hasrat di matanya. Luo Xifan sangat ketakutan, namun instingnya sebagai seorang kultivator Radiant Stage muncul sekali lagi, menghempaskan pria gila itu dan mengeluarkan darah. Pria itu sudah begitu jauh pergi sehingga dia tidak peduli dengan nyawanya, mengejarnya lagi dan lagi, hanya untuk ditolak setiap saat. Ke-30 kalinya, tubuh gendut Prince of Harvest bangkit kembali. Seluruh tubuhnya tampak babak belur, namun matanya tidak pernah kehilangan rasa lapar saat mencari Luo Xifan. Luo Xifan merasa ngeri, meskipun dia menang. Murong Sui memandang Zuo Fan dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Kenapa apa? Kau menahannya, jadi mengapa membiarkannya pergi agar gadis itu bisa menanganinya? Zuo Fan berkata, saya ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan Bai Li Jingwei, dan untuk itu, saya membiarkan dia menang. Kamu membiarkan dia menang? Tentu, saya sudah mengincar area pusat selama bertahun-tahun dan saya berencana untuk segera menghancurkannya, agar saya berencana untuk kembali. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adapun alasan mengapa saya menahan diri, pertama karena Bai Li Yutian adalah sebuah misteri, dan kedua, pemulihan area pusat dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan terlalu mudah. Anda telah melihat sendiri, betapa kuatnya wilayah pusat dalam perang, lebih kuat dari kekuatan keempat negeri itu. Zuo Fan menghela nafas. Kecuali ia bergerak, tidak ada yang bisa menggoyahkan batu itu. Sekarang dia akhirnya menunjukkan tangannya, saya tidak akan menghentikannya. Alis Murong Sui bergetar. Lalu mengapa kamu menghentikan tindakan biadabnya sejenak di sana? Anda tidak bisa ikut campur sama sekali. Nona Murong, ketahuilah ini, saya membiarkan dia bergerak, tetapi saya juga memiliki batas kemampuan. Tidak ada bahaya yang akan menimpa anggota klan Luo. Zuo Fan menghela nafas panjang. Sejujurnya, rencanaku akan tetap berjalan jika Dan Xingchen membunuh Yun Hai. Tapi saya turun tangan karena dia tidak bisa mati. Hal yang sama berlaku untuk menghentikan pangeran gila itu, agar Xifan tidak terluka. Dengan membiarkan dia bertindak, saya membiarkan rencana Bai Li Jingwei berlanjut saat saya bergerak di bawah gangguan ini. Tidak akan terjadi apa-apa karena Xifan berada di puncak Radiant Stage sementara sang pangeran hanyalah seorang kultivator Radiant Stage yang baru. Itu hanya akan membuat Yun Hai merasa tidak enak, itu saja. Murong Sui tersentak, memalingkan muka. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan, perencana. Hahaha, Nona Murong, kamu sudah paham. Kalian sebelumnya pasti sudah turun tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan, demi kebaikan bersama, demi kebenaran dan pembersihan kejahatan. Sekarang, kamu telah belajar kesabaran. Tidak, aku belum melakukannya. Itu karena aku masih mempunyai dua pemikiran mengenai mana yang benar atau salah, dan aku tidak ingin membuat penilaian yang salah. Saya telah melihat orang-orang mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun ini, yang hanya membuat saya semakin kebingungan. Sekarang aku akan ikut denganmu sehingga aku bisa melihat pilihanmu. Murong Sui memicingkan matanya. Zuo Fan menyeringai. Nona Murong, saya akan berbagi dengan Anda sebuah cerita yang akan menghilangkan semua keraguan tentang benar dan salah, baik dan jahat. Saya mendengarkannya dalam perjalanan saya melalui 5 negeri. Itu sangat mencerahkan, sehingga hati saya tumbuh luar biasa sementara kultivasi saya turun 5 lapisan. Turun, tentu saja. True Self Art berfokus pada hati dan hati semata, membawa seseorang kembali pada sifat aslinya. Menjadi lebih kuat tidak ada gunanya, hanya dengan menumbuhkan hati dan mentalitaslah yang akan membuahkan hasil. Setelah mencapai asal-usul seseorang, saya akhirnya akan melihat sendiri apa sebenarnya dunia Dao itu. Sekarang saya tertarik untuk mendengarnya. Murong Sui menunjukkan senyuman langka, pemandangan yang menyakitkan mata, namun hilang pada Zuo Fan. Bam! Ini menandai ke-50 kalinya Prince of Harvest menyerang dan berhasil dipukul mundur. Rasa sakit dan luka yang dialami tubuhnya tidak mampu lagi menembus pikirannya yang masih kecanduan obat-obatan terlarang, menundukkan kakinya dengan senyum gila dan mata serakah.
Yang melengkapi gambar itu adalah darah terus-menerus keluar dari mulutnya, bercampur dengan potongan-potongan dari isi perutnya. Alis Luo Xifan bergetar keras, tidak mampu melihat sosok mengerikan itu. Siapa orang aneh ini? Dia seperti orang mati yang hidup. Apakah dia tidak merasakan sakit apapun? Hehehe. Prince of Harvest memutar tubuhnya, mengambil satu langkah lagi menuju Luo Xifan. Darah masih mengalir keluar dari dirinya, hanya didorong oleh satu naluri, untuk kawin. Gadis lugu itu merasa mual, kali ini memilih untuk menghindar. Pintu terbuka saat itu dan kedua penjaga itu terbang masuk diikuti oleh dua orang baru. Suster Xifan, Long Jianshan dan Xie Nian yang telah tiba. Menyaksikan bentuk aneh Prince of Harvest yang menghampiri Luo Xifan membuat mereka kaget saat itu. Siapa kamu sebenarnya? Jangan sentuh dia. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna, satu dengan telapak tangan, yang lain dengan tendangan, menyerang bagian vital pangeran yang dipukuli. Long Jianshan cukup kejam bahkan sampai mengincar hati Prince of Harvest, melubangi dada pria gendut itu. Xie Nian yang melakukan tendangan overhead, tepat di wajah, melepaskan kepala dari tubuh kotor itu. Darah memancar kemana-mana, sementara Prince of Harvest yang tanpa kepala bergerak-gerak sekali sebelum berlumuran darahnya sendiri. Itu adalah cakarku, aku menyelamatkan Xifan. Itu adalah tendanganku, aku menyelamatkan saudari Xifan. Mengabaikan mayat itu, keduanya menatap tajam satu sama lain, lalu bergegas ke sisi Luo Xifan. Saudari Xifan, kamu baik-baik saja. Dengan wajah kosong, Luo Xifan akhirnya terbangun, menunjuk ke mayat. Ah, siapa dia? Pangeran. Teriakan datang sebelum mereka bisa menjawab. Kedua penjaga itu mengalihkan ekspresi menganga mereka dari darah, ke ketiganya saat mereka memuntahkan api. Kamu punya keberanian untuk membunuh Pangeran Panen Kerajaan Bintang Pedang. Anda membunuh utusan Kerajaan Bintang Pedang dan telah menyatakan perang terhadap kami. Utusan Kerajaan Bintang Pedang. Ketiganya berguncang lalu mengendur karena sok. Kita sudah selesai. Zuo Fan terkekeh dari balik bayang-bayang. Oh, anak-anak nakal sudah siap sekarang, hahaha. Apakah ini rencana Baili Jingwei? Menyeret wilayah barat ke dalam perang. Jika semudah itu, dia bukanlah Baili Jingwei. Perang, dia tidak bisa menderita karenanya, hahaha. Zuo Fan melambai padanya, berjalan pergi. Baili Jingwei telah memulai, dan aku juga harus melakukannya. Aku telah menunggu 100 tahun untuk ini. Wu Randong, penantian pahitmu telah berakhir. Di istana kekaisaran yang terang benderang, dengan 3 baris penjaga di dalam dan 3 baris penjaga di luar, membuatnya sangat aman. Yuan Yong menghadiri jamuan makan yang diadakan untuk delegasi Kerajaan Bintang Pedang, sambil mengejek. Saudara ketiga, sudah lama sekali sejak pesta terakhirku di dunia. Istana Kekaisaran, rasanya sangat asing. Sejak kapan kerajaan kelas 3 memiliki penjaga Soul Harmony? Dan lusinannya juga. Kakak ketiga, kamu pasti sudah membawa kekaisaran jauh, hahaha. Saudara Kaisar, tidak perlu melakukan perpeloncoan. Aliansi Luo mengirimkan penjaga untuk melindungi Anda. Saya hanyalah penguasa sebuah kerajaan kecil dan tidak berhak mempekerjakan satupun ahli harmoni jiwa dalam pekerjaan saya. Sejujurnya, Master hanya berada di lapisan kelima dari Ethereal Stage. Yuan Chong berbicara dengan dingin. Kelompok Luo Yunhai menatapnya tajam. Yuan Yong mencibir. Fang Qiubai, bukankah dia naga surgawi milik Tian Yu? Kenapa dia begitu mengecewakan? Hanya tahap Ethereal lapisan kelima. Itu levelku. Hahaha, saudaraku adalah wakil menteri perang kerajaan Bintang Pedang, menikmati sumber daya yang subur, tidak seperti tanah tandus kami. Itu normal bagi saudara untuk mengalahkan tuan. Yuan Yong mengangguk. Benar, saudaraku. Lingkungan di wilayah tengah jauh lebih baik daripada di sini. Ambil contoh pejabat terendah di wilayah tengah dan Anda tetap tidak akan menemukan yang lebih lemah dari kaisar di sini. Menghadapi ejekan kosong seperti itu, Yuan Chong tersenyum. Untuk ambisinya masing-masing, beberapa orang suka menjadi kepala dari sesuatu, betapapun kecilnya, sementara yang lain lebih suka berjemur di bangku orang lain yang mulia, untuk mencium bau busuk mereka. Tidak ada yang memaksakan sifat seseorang. Terkadang, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Gigitan Yuan Yong di mulutnya bergetar, wajahnya menjadi gelap karena amarah. Kamu punya nyali, Yuan Chong. Luo Yunhai bersikap tegas, sementara para penjaga mengelilingi kaisar. Kemarahan Yuan Yong mereda, mencibir melihat tatapan tegang semua orang. Saudaraku, mengapa aku merasa para penjaga ini tidak ada di sini untuk menjagaku tetap aman, melainkan kamu? Saudaraku, aku sama sekali tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Mengabaikan formalitas kosong, mata Yuan Yong bersinar. Terkadang, level penjaga tidak penting, tidak ketika mereka melindungi aset yang salah. Wajah Luo Yunhai menunduk, menatap tajam dengan cemberut. Maksudnya apa?